Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke langkah instalasi dan konfigurasi DFS atau Distributive File System. Nah, langkah pertamanya kita masuk dulu ke PowerShell ya, kita pilih opsi 15. Kemudian kita ketikkan perintah ini untuk menginstal DFS-nya. Nah, di sini kita tunggu dulu karena mungkin prosesnya agak lama, jadi akan saya percepat ya mungkin nanti ya. Oke, jika sudah, kemudian kita ketikkan perintah ini, kita ketikkan perintah ini, new item add. Nah, fungsinya untuk membuat folder share ya. Kita ketikkan enter, kita tekan enter. Oke, jika sudah, kita ketikkan lagi perintah new smb share. Oke, kemudian kita ketikkan lagi perintah new df root untuk membuat DFS namespace tipe domain bernama data eclipse di domain eclipse.com. Oke, setelah itu kita ketikkan lagi perintah new item. Fungsinya untuk membuat folder baru di dalam sistem file Windows. Nah, jika sudah, kita ketikkan lagi perintah new share name. Gunanya untuk membuat folder data share yang bisa diakses lewat jaringan dengan nama data share dan memberikan akses penuh kepada seluruh pengguna. Oke, setelah itu kita ketikkan lagi perintah new item. Nah, fungsinya yang mana perintah ini digunakan untuk membuat direktori baru sesuai dengan nama bagian start. Misalnya all staff, HR staff, marketing staff, dan finance staff. Nah, ini akan kita ulangi di HR staff, marketing staff, dan finance staff. Nah, setelah itu
Jika semua sudah selesai dibuat, jalankan perintah ica icals. Nah, fungsinya untuk menampilkan daftar permission yang dimiliki oleh setiap pengguna terhadap folder share. Ini kita sama juga, kita tampilkan untuk keempat staff yang telah kita buat, yaitu all staff, setelah itu HR staff, kemudian marketing staff, dan juga finance staff. Oke, setelah itu kita ketikkan perintah untuk menghapus inheritance dari folder share. Ini juga sama ya, kita buat untuk keempat staff yang kita punya. Oke, di sini ada sedikit kekeliruan ya dalam kodenya, perintahnya. Kita ketikkan ulang. Oke, jika sudah successful, maka kita buat untuk HR staff, marketing staff, dan juga finance staffnya juga. Oke, setelah itu kita jalankan perintah untuk memberikan izin akses ke folder share ke dua pengguna, yaitu all staff dengan izin modify dan administrator dengan izin full control. Kita ketikkan perintah ini. Nah, kita jalankan juga untuk HR staff, marketing staff, dan finance staffnya juga ya. Ini mungkin akan saya percepat saja ya, karena agak lama di sini ya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita jalankan lagi perintah ICA CLS C share all staff ini kita jalankan lagi ya, dan juga HR staff, marketing staff, finance staffnya juga untuk melihat permission dari setiap staff yang ada, baik dari all staff, HR staff, marketing, dan finance yang tadi saya sebutkan. Ini kita ketikkan lagi. Sudah muncul ya, administrator dan all staff. Kita jalankan juga yang di HR staff, marketing, dan juga finance. Oke, sudah muncul ya. Setelah itu kita ketikkan perintah new dfsn folder.
yang fungsinya untuk membuat folder virtual DFS. Nah, kita lakukan juga hal yang sama untuk 3 bagian lainnya, yaitu HR, marketing, dan finance. Karena pengetikannya ini agak lumayan lama, jadi mungkin agak saya percepat ya, teman-teman. Oke, jika semua sudah selesai, kita ketikkan lagi perintah grant smb share access, di mana fungsinya yaitu untuk memberikan hak akses baca kepada semua bagian staff, yaitu all staff, HR, marketing, dan finance staff. Jadi teman-teman ada sedikit error, jadi kita perbaiki dulu ya. Nah, jika sudah, kita lanjut untuk ke HR, marketing, dan finance-nya. Oke, setelah itu kita ketikkan perintah yang sama seperti tadi. Hanya saja ini sekarang untuk memberikan hak akses Change ke folder data share bagi sebuah bagian staff juga, yaitu all staff, HR, marketing, dan finance. Nah, jika sudah, kita ketikkan perintah set dfn root dan path-nya ini nanti kita isi untuk menyembunyikan folder yang tidak diizinkan ya. Nah, jika sudah, selanjutnya kita ketikkan dua perintah untuk mengambil kepemilikan penuh atas folder lokal dan memberikan kendali kepada sistem. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk semua bagian, yaitu all staff, HR, marketing, dan finance. Lakukan sampai semua selesai. Ikuti saja kode yang saya berikan ini ya. Karena di sini untuk kodenya banyak dan lumayan lama, jadi mungkin akan saya percepat ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jika muncul tampilan seperti ini, berarti kita jalankan dulu perintah yang ini ya.
Nah, kita jalankan dulu folder ini untuk semuanya ya, untuk all staff, air staff, marketing staff, dan finance staff. Baru kita kembali jalankan untuk yang inheritance-nya ini ya. Nah, teman-teman, jika kalian masih menemukan kesalahan di sini pada saat penulisannya, kalian tinggal ambil eh, yang ini ya, yang perintah ini. Pada saat kalian menjalankan yang inheritance-nya, jika kalian menemukan seperti error ini atau muncul tampilan seperti ini, maka kalian ikuti perintah yang saya berikan ini ya. Kemudian kita klik enter. Di sini ada sedikit typo ya, inheritance. Nah, jika sudah successful, lakukan juga untuk ketiga bagian lainnya, yaitu hire staff, kemudian marketing, dan juga finance staff ya. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke perintah ini. Di sini kita coba tampilkan lagi ya. Nah, jika semua sudah selesai, kita masuk ke klien untuk mengujinya. Kita masukkan password user ya. Jika kalian login melalui user, kita klik Windows R pada keyboard, kemudian kita ketik ini. Nah, setelah itu bakalan muncul seperti ini. Karena tadi saya login menggunakan akun Ahmad Alevi ya, yang dimana termasuk ke dalam grup HR dan all staff, maka folder yang ditunjukkan hanya folder all staff dan juga HR. Nah, kemudian kita klik kanan pada folder HR untuk menambahkan folder atau file apa saja, terserah. Nah, nanti kita lakukan juga hal yang sama untuk all staff, yaitu membuat file atau folder apa saja di dalamnya. Yang nanti akan kita ini ya, kita cek melalui servernya. Ini kalau tidak bisa kita klik kanan dari sini, kita masuk. Kalau sudah masuk ke dalam filenya, baru kita bikin file atau folder apapun itu.
Nah, jika sudah, kita kembali ke server. Lalu kita masuk ke dalam folder share hrstaff dengan cara cd hrstaff. Nah, ternyata kenapa kenapa di sini salah? Karena saya masih berada di folder user dan administrator. Yang seharusnya saya kembali dulu dan masuk ke folder share yang ini ya, teman-teman, yang baru saja kita buat tadi. Nah, di sini kita masuk ke folder hrstaff ya. Nah, di sini kita coba ketik dir untuk melihat. Nah, folder yang tadi kita buat di client maka sudah muncul di sini. Tuh, yang artinya DFS sudah berhasil ya. Nah, mungkin segitu aja tutorial dari saya. Kita ketemu di video berikutnya.